Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kembali di podcast kedua untuk di bulan Mei, masih tentang talasemia. Jika episode sebelumnya kita telah kedatangan dari POPTI, Perhimpunan Orang Tua Penyintas Talasemia Indonesia, cabang Ciamis. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber nih, masih tentang talasemia, tapi ini dari PPTI. PPTI kepanjangan dari Perhimpunan Penyintas Talasemia Indonesia. Ya, cabang Ciamis. Ya. Oke. Sebelum masuk, boleh dong dikenalkan ini dengan kakak siapa? Oke, dengan saya Hairunisa. Nisa. Dipanggilnya siapa? Nisa. Oke, saya panggil Kak Nisa aja ya. Iya. Oke. Sebentar. Untuk saat ini Kak Nisa aktivitasnya apa? Aktivitasnya pengajar. Oh, seorang guru. Iya. Oke. Masya Allah ya. Jadi seorang penyintas ini bisa jadi bukti kepada teman-teman di luar sana. Ini ada loh yang kemudian seorang taler. Jadi seorang taler itu adalah orang dengan talasemia mayor, disebutnya taler. Bisa menjadi seorang guru. Gitu. Nah, untuk di sebelahnya kakaknya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ulwan Amrullah. Ulwan Amrullah. Ya, bisa dipanggil Ulwan. Ulwan. Sekarang aktivitasnya? Aktivitasnya sekarang bantu-bantu mengajar. Oh, ini jiwa orang pesantren, Masya Allah. Enggak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau pakai peci dulu apa gimana? Enggak usah. Ada apa, punya lembaga lah, kecil-kecilan gitu. Oke, tidak ada yang kecil dalam hal pendidikan, semuanya luar biasa gitu. Oke, terima kasih. Walaupun di tengah-tengah proses pengobatan talasemia masih berusaha menebar kebaikan dengan menjadi seorang pengajar, seorang guru gitu. Saya sangat berterima kasih akan itu. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke topik pertama mengenai talasemia. Nah, hal pertama, kapan sih kakak berdua ini mulai tahu dan dikasih tahu, mungkin pasti ya dikasih tahu bahwa kakak itu adalah seorang penyintas talasemia mayor? Kalau saya ketahuan dia diagnosa talasemia itu umur 6 tahun. Orang tahun itu. Umur 6 tahun, iya. Tapi udah ngerti-ngertinya mah mungkin udah gede kali ya. Udah. Itu dikasih tahu sama siapa? Umur 6 tahun itu diagnosa awal. Cuman tahu bahwa kita sakit itu mungkin ketika SD gitu. SD udah kelas 5-an lah kayaknya. Maksudnya ngerti bahwa saya punya penyakit namanya talasemia gitu. Oke, itu dari orang tua yang ngasih tahunya? Iya, dari orang tua. Kalau Ulwan? Kalau saya dari ketahuannya ya? Iya, tahu. Usia 4 bulan bayi. Baik. Iya. Kalau tahu sendiri dikasih Kalau tahu tahunya? sendiri, kalau udah mengerti ya sekitar usia kelas 5 kelas 6 SD lah. Oh, sama ketika usia SD. Iya, harus selalu transfusi gitu. Oke, nah sekarang ke Kak Ulwan dulu nih sebelum dioper. Iya. Nah, ketika SD tersebut dikasih tahu oleh orang tua. Iya. Misalnya kayak gini, misalnya gini ya, teh talasemia mayor gitu. Pasti kaget kan? Ataupun mencari tahu dulu dong, masih kan awalnya nggak ngerti apa sih talasemia itu. Iya. Nah, taunya dari mana? Tahunya biasa suka ketemu ya di rumah sakit. Ini harus selalu transfusi ya tiap waktu. Dulu waktu SD masih suka 2 bulan sekali. Oh, transfusinya. Iya, waktu masih kelas 1 SD gitu. Terus ke kelas 2, kelas 3 ke sana terus berkurang. Semakin pendek Semakin jaraknya. pendek jarak transfusinya jadi 1 bulan. Iya. Penasaran mungkin nanya ke dokter. Dok, ini harus sampai kapan transfusi gitu ya? Iya. Oh, nanti ini mungkin sekarang kita belum ada obatnya. Iya. Ini diibaratkan kayak ngecas HP gitu. Jadi kalau lemas ya harus diisi gitu, harus ditransfusi. Ya kalau HP sudah itu ya harus dicas. Kalau penyintas talasemia teler itu harus ditransfusi darah. Harus ditransfusi darah. Nah, itu apa yang kakak rasakan ketika mendengar diagnosa itu? Kalau saya mungkin tadi karena mungkin udah dikasih tahu orang tua, ya udah terima saja gitu. Tidak merenung, tidak apa gitu. Tidak ada fase pemberontak gitu. Ya, nggak ada pemberontak gitu. Langsung menerima gitu ya. Luar biasa. Udah dibawa happy aja gitu kalau waktu SD itu. Waduh, waktunya ke rumah sakit ya udah berangkat itu. Meskipun waktu itu kan transfusinya pertama waktu usia itu ke Bandung dulu di rumah sakit Hasan Sadikin ketemunya.
Ya. Soalnya di rumah sakit daerah belum ada pengecekan gitu, gak bisa. Oh, belum bisa diketahui. Iya, waktu zaman itu. Ya. Terus sampai usia 7 tahun lah di Bandung. Sekitar udah 7 tahun di Bandung, pindah ke Tasik bisa. Oh, diceknya di Tasik bisa. Di tiap transfusi itu. Oh, transfusinya, maaf. Tapi transfusinya kalau di Tasik harus dirawat inap gitu. Oh, nggak boleh. Iya. Ini datang pagi, selesai transfusi sorenya pulang. Ya nggak rawat jalan nggak. Oh. Jadi harus rawat inap gitu. Oke, di Ciamis kapan berarti? Kalau di Ciamis usia sekitar 15 tahun lah menuju dewasa. Oh. Udah mendirikan poli itu, ya. Berarti Tahu saya, tahun berapa SMA-an. itu? Tahun SMA 2000. tahun 2000 berapa? 2014, 2014, 2013 lah. 2013. Kalau saya ya. 13. Soalnya ke Bandung lagi diterusin Oh, ke iya. Baru 7 bisa di tahun sini, di di Ciamis. Bandung, 7 tahun di 5 tahun di Tasik, 7 tahun ke Bandung lagi. Oke. Nah, sekarang untuk Kanisa sendiri ini sebagai seorang perempuan yang secara teorinya katanya lebih berperasaan, otomatis penerimanya berbeda gitu dengan seorang laki-laki. Nah, bagaimana Kanisa? Nah, bagaimana Kanisa sendiri gitu? Ketika pertama kali dikasih tahu bahwa Kanisa itu seorang teller. Oh ya. Jadi dulu tuh sebetulnya taunya umur 6 tahun, tapi saya tuh namanya thalassemia intermediate kalau dulu tuh. Oh, dulu. Ada juga istilahnya tuh non transfusion dependent. Jadi nggak pakai transfusi tapi bisa gitu, bisa bertahan kayak gitu. Dulu Jadi pas ketika SD. Ketika 6 tahun itu, 6 jadi saya ketika tidak 6 langsung tahun. dapat transfusi gitu. Oke, jadi sampai umur 6 tahun tuh Jadi tidak ketahuan 6 transfusi. tahun di diagnosa thalassemia itu karena saya sering sakit. Oh. Jadi dari balita itu saya sering sakit. Sakit berulang, ya, sakit, Iya, demam, sembuh, sakit terus lagi. sembuh gampang sakit. Kemudian akhirnya dicek ke provinsi, waktu itu masih di Sumatera, di Medan, dicek di lab provinsi baru ketahuan thalassemia. Mohon sebelumnya. Waktu kecil di mana rumahnya? Di Sumatera Utara. Oh, teteh dari Sumatera Utara. Ya, lahirnya di sana sampai SMA lah. Jadi tadi ceknya ke Ceknya di sana, ke provinsi. Jadi saya tadi di kabupaten sama kayak di sini, kayak Ciamis, ke iya. Bandung gitu. Ya, kalau saya juga- teteh? Saya dari kabupaten kemudian ke provinsi gitu Oke. untuk cek lab karena Ya. dokternya ngerasa kayaknya anak ibu harus dicek gitu. Awalnya mah diagnosanya mah kurang gizi dan lain-lain karena kan pucat, Ya, betul. lemas gitu. Akhirnya dibawa, kemudian 6 tahun itu tegak diagnosa thalassemia. Tapi tidak harus transfusi pada saat itu Ya. karena HB-nya 7. Katanya kalau zaman saya dulu HB6 baru transfusi, kalau sekarang HB8 harus transfusi. Ya. Nah, terus awal pertama paham mah waktu SD karena ngerasa dibedakan ketika di sekolah. Bedakannya apa? Dibedakannya itu kayak misalnya orang tua saya itu selalu bilang ke guru bahwa saya itu punya penyakit kayak gitu. Ya. Sehingga saya tidak piket. Oh, jadi Iya, waktu SD itu nggak piket. Nah, jadi kalau biasanya nih Iya. SD itu punya jadwal piket. Iya, jadwal piket. Kalau sekolah kan punya jadwal piket. Yang beberes, yang angkatin iya, bangku. Iya, betul. Nah. Saya nggak punya jadwal piket. Selalu bisa pulang lebih dulu. Iya, tapi saat itu ngerasanya bukan seneng, cuman kenapa beda gitu, Oh, kenapa iya. saya nggak piket, Iya. terus ada eskul nari, kenapa saya nggak boleh ikut lomba nari yang kayak gitu. Kakak tuh pengen Aktivitas ikut. fisik gitu ya, jadi pengen ikut dong, namanya yang pengen lah gitu. Yang lihat larang teman. orang tua. Karena adik juga nari yang larang orang tua dan orang tua sebenarnya mungkin nggak ngelarang, tapi guru mungkin karena orang tahu. tua bilang, jadi saya nggak dipilih atau nggak diikut sertakan Oke. dalam hal-hal yang kayak gitu. Termasuk dalam Termasuk pelajaran olahraga. Mengikuti. Iya, dalam olahraga upacara itu pasti diistimewakan. Tidak usah berdiri ketika upacara Di tempat yang teduh, Teduh. atau nanti ditanya udah gimana masih kuat nggak kayak gitu. Jadi Iya, ada iya. perlakuan khusus gitu. Oke. Pada saat SD itu memang rasanya ya berbeda karena diberi perlakuan khusus. Apa rasanya? Rasanya iya nggak enak, bukan Sedih, nggak enak, maksudnya ada sedih, bahagia atau lebih ke gimana? kayak nggak berontak kan nggak nerima. Oh, oke. Masih denial. Jadi kayak enggak, aku bisa kok kayak yang lain gitu. Aku kuat, Jadi aku bisa nari. Pengen membuktikan nih Iya, ke yang betul. lain, aku tuh bisa loh, aku tuh nggak beda gitu. Iya, gitu. Oke. Aku bisa ikut padus gitu, panas-panasan bisa gitu. Jadi sampai ya gitulah hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya orang tua ngobrol juga lagi ke gurunya, bolehlah dibolehin ikut padus, boleh. Walaupun ya itu tetap kayak ditanya, udah masih kuat nggak kayak gitu. Tapi pernah nggak ketika Pingsan? padus nggak. apa? Sampai segede ini alhamdulillah belum pernah pingsan. Oh, alhamdulillah luar Kan? biasa, Nggak pernah kan? luar biasa. Tuh anak thalassemia itu nggak pernah pingsan, ah. Iya kan? Iya, kita beda. Maksudnya penyakitnya itu beda, bukan ke arah sana gitu. Belum pernah. Iya.
Nah iya itu jadi karena ngerasa dibedain jadi ngerasa enggak aku nggak beda gitu. Sekarang gimana perasaannya? Pengen Sekarang enggak lah. Kalau sekarang saya nggak piket saya senang. ketika berarti tahu ya, maksudnya ini tuh oh ternyata ketika umur SD itu udah mulai tahu nih dan ngerti talasemia itu apa. Pernah nggak kepo ke dokter? Dok, kenapa sih saya talasemia gitu? Waktu itu nyari tahu gitu kan kalau pasti ada pertanyaan kok saya bisa sih gitu. Iya. Kalau saya pertama ya ke orang tua ya, kenapa bisa talasemi, dijelaskan lah. Kalau pengen tahu nanti ke dokternya aja gitu Oh, ya. kata orang tua itu. Ditanyalah pas waktu transfusi, dok kenapa bisa talasemi gitu. Iya. Disebutkan tadi bahwa dari genetik katanya. Kan dari zaman dulu gitu maksudnya tahun 1995. Iya. Maksudnya kalau di kabupaten itu belum ada lab yang apa? Buat ngecek Ya buat ngecek untuk talasemi harus tadi Bandung. ke Bandung, ke provinsi, rumah sakit provinsi. Iya. Terus belum ada himbauan dari pemerintah. Iya. Harus dicek gen talasemia. Iya. Cina itu ibu saya sama ayah saya pembawa sifat talasemi gennya. Itu tuh tahu dari pas di Bandung itu. Iya. Sama Jadi dokter asalnya dikasih tahu dari orang tua. Kalau nanti apa tadi pembawa sifat ya. Kalau salah satunya pembawa sifat, yang satunya normal enggak pembawa gen talasemi, apakah bisa gitu ya tanya. Oh bisa nanti paling pembawa sifat gitu Iya, jadi anaknya. Tidak mayor. Tidak Tapi mayor hanya iya. pembawa sifat. Tapi kalau pembawa sifat sama pembawa sifat talasemi ya pasti anaknya mayor gitu. Ada peluang. Ada yang mayor berpeluang besar. Oke. Nah, untuk Kak Nisa sama apakah seperti itu penyebabnya ternyata? Dulu nggak dapat akses untuk nanya ke dokter. Waktu masih di Waktu masih kecil Sumatera. ya di Sumatera. Cuman orang tua saya itu kan ya pertama diagnosa tuh pasti nyari pengobatan alternatif. Oh, Banyak iya. lah, jadi segala jamu lah udah pernah, minum air apa udah pernah, Iya. bener gak? Ya itu kan pernah, Iya, iya. sampai ibu saya tuh pernah nyuratin dokter Hembing, dulu ada dokter anak namanya dokter Hembing, kok sama ya? Hembing Nah, teh Itu dokter yang terkenal. iya terkenal, tahun 90-an lah ya. herbal. Iya kayak herbal gitu, terus dari pendidikan ya dia. Oh, jadi iya. pokoknya terkenal lah si dokter itu teh iya. masalah darah ya apa gimana. Di TVRI waktu itu. Nah ya, jadi ibu saya tuh sampai nyuratin, terus dikasih buku gitu panduan talasemia, tata laksana kayak gitu. Saya baca, saya nggak pernah nanya ke ibu saya karena ya nggak enak juga, bukan nggak enak sih, tapi lebih kayak kagok gitu kalau mau nanya ke orang tua saya Iya. kenapa nggak. Jadi kayak Iya. lebih baca sendiri, terus ternyata pas baca tuh, wah kok gini, kok serem gitu. Tapi di foto itu kan ada yang transfusi kan saya nggak, berarti saya nggak sebahagia gitu lah. Jadi banyak lah, Oke. jadi dari buku itulah belajarnya sendiri, cari tahu sendiri. Pas kapan itu tahunya? SMP. SMP. Karena ya itu dapat buku itu, belajar sendiri, baca, tahulah dikit-dikit Sama dari orang sama tua. tahu bahwa itu diturunkan dari genetik. Jadi orang tua teh pembawa sifat juga sama. Iya, orang tua saya pembawa sifat. Jadi orang tua Kanisa Mengkauluan tuh sebenarnya mereka juga nggak tahu pembawa sifat. Iya, nggak mereka tahu. cuman Normal. oh bogoh sareng iya, Iya, cinta sang iya. iya, nikah we gitu. Iya. Bisa Ketahu. juga kan Ayudi juga bisa jadi. Iya, kita Enggak nggak ya? tahu. Kita nggak tahu karena nggak periksa. Perlu gitu. cek dulu. Karena nggak periksa Iya. gitu. Iya. Jadi penyebabnya dari Dari genetik. pernikahan antara Iya. orang tua sesama pembawa sifat talasemia. Iya. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut pengen ditegasin lagi nih biar backgroundnya sama tentang talasemia itu apa sih? Biar tahu nih, kita udah panjang lebar tadi mengenai talasemia penyebabnya. Sebenarnya apa sih talasemia itu? Kalau menurut saya ya, talasemi itu kelainan darah. Jadi kita itu kalau yang talasemi, yang Ya. penyintasnya itu tidak memproduksi sel darah merah. Nggak mampu. Enggak. Jadi kalau mau memproduksi sel darah merah itu cacat, hancur lagi. Oh. Kalau orang yang normal otomatis dari makanan, dari apa itu bisa Bisa. jadi darah gitu memproduksi Sel darah merah. Iya, sel darah merah. Kalau Tapi kita mah lagi proses pembuatan sel darah merah hancur lagi. Jadi kalaupun di sel darah merah diproduksi pun jadi gampang rusak, Iya, gampang pecah. Sehingga tadi butuh bantuan dari luar. bantuan transfusi dari darah orang lain. Saya coba singkat lagi ya. Adalah ketidakmampuan tubuh dalam memproduksi sel darah merah Yang sempurna. yang sempurna. Iya. Jadi produksi sebenarnya. Produksi, Hanya banyak. produknya itu
bisa di kasarnya tuh cacat, Iya. mudah pecah. Iya. Nah, jadi akhirnya butuh bantuan dari luar. Oke. Iya, jadi cetakannya yang Nah, ini. sekarang kita sama-sama tahu nih teman-teman ternyata talasemia itu seperti itu gitu. Nah, oke, tadi bicara tentang transfusi. Nah, sebenarnya selain transfusi nih, apa sih yang harus dilewati oleh penyintas talasemia dalam proses pengobatannya ketika tadi transfusi? Ada lagi nggak selain itu? Yang udah Sebetulnya kakak lewatin gitu. kalau saya kan transfusinya newbie, baru dari 2019. Oh, Transfusi rutin. orti. Ketahuan 6 tahun, tapi biah dengan HB78 tuh masih bisa aktivitas normal gitu, walaupun tumbuhnya nggak terlalu inilah, nggak kayak yang lain gitu, pendek dan terus. Tapi transfusi, selain transfusi, sebetulnya yang paling berat dari talasemia itu efek dari transfusinya. Apa tuh? Gitu. Efek dari transfusinya itu kan penumpukan zat besi Dari mana? dari darah. Jadi Dari satu kantong darah itu kan dari zat besi kan? Jadi campuran, bukan Iya. sel darah merah. Iya, enggak, sel darah merah itu terbuat dari zat besi. Oh iya. Iya, terbuat dari zat besi itu jadi darah, kemudian darah itu ditransfusikan ke kita. Karena itu berasal dari luar, jadi zat besinya itu akan banyak di dalam kita, di dalam badan kita, Oke, nggak padahal- bisa keluar gitu. Padahal penyintas itu sendiri tidak kekurangan zat besi. Iya, padahal penyintas itu tidak kekurangan zat besi. Tapi karena udah sepaket nih nggak bisa di. Iya, jadi kalau darah semakin sering kita transfusi, semakin banyak zat besi yang tertimbun dalam tubuh. Salah satunya di organ-organ gitu, misalnya di jantung, di limpa, di. Apa dampaknya yang kerasa? Nah itu mungkin untuk dampaknya Ulon ya bisa lebih jelasin karena udah boleh, ngalamin. Kalau dampaknya dari keseringan transfusi darah tadi, zat besinya menumpuk ke limpa ya. Kalau saya tahun 2017 diangkat limpa itu, Diangkat limpa maksudnya iya, gimana? dibuang, di splenektomi. Berarti sekarang berarti dari usia berapa itu? Usia berapa? 23 23 lah. 23 sampai saat ini itu nggak punya Nggak punya mohon maaf limpa. nih, nggak punya limpa. Iya, udah diambil semuanya. Oh. Soalnya itu udah 4 kilo lah sekitar kalau diambil itu udah Itu teh gara-gara tadi penumpukan zat besi itu. penumpukan zat bara besi, terus pola makannya mungkin itulah seenak sendiri gitu pola makannya. Oh, pola makan, aktivitasnya mungkin. Aktivitas selalu capek gitu, nggak Akhirnya- memporsir diri nggak waktu itu, Selain merasa kuat gitu. Karena limpa kan salah satu tugasnya itu bikin darah kan. oh ya. Salah satu tugas limpa itu kan bikin darah gitu. Dia yang nyatak darah. Jadi kalau HB kita seling rendah, kayak misalnya HB saya 6 baru transfusi, itu limpanya gede kerasa. Oh. Jadi saya kayak misalnya udah mau waktunya transfusi nih, limpa saya tuh kerasa agak ada begah gitu. Yang dirasa apa? Begah. Jadi kayak agak gede gitu, kembung Oh, kayak iya, besar kembung. gitu. Iya, iya. Nah, itu limpanya makin besar karena HB-nya sering rendah. Selain ke limpa apa tuh dampak dari zat besi? Selain ke limpa, Kalau saya paling sekarang dari dampak dari transfusi itu ke jantung, talasemia itu. Kalau saya ke jantung. Apa yang dirasakan? Kalau jantung sih kenanya masih SMA, hampir SMA lah, awal kuliah. Apa itu? Jadi tiap habis aktivitas itu terasa capek gitu, Pak. Mudah lelah. Mudah lelah, iya. Atau berdebar nggak jantungnya jadi cepat dididit? Dia berdebar itu jantungnya Iya. cepat. Pas diperiksa jantungnya ada itu nggak tahu apa sih lah istilahnya ya. Tapi harus diperiksa katanya. Diperiksa ke spesialis jantung. Ternyata kurang memompa. Itu tuh dampak dari Dari keseringan transfusi. Oke. Karena zat besi Tapi menumpuk. rendah juga. Nah itu gimana? Tadi bicara zat besi itu gimana berarti penanganannya? Kan nggak mungkin dibiarin numpuk. Oh iya. Kalau saya penanganannya waktu itu ada Despral, yang obat yang disuntik kelasi besi. Obat kelas besi. Dikeluarinnya, itu iya. dikonsumsi Itu setiap hari. di infus. Atau dimasukin ke infus. dimasukin ke infus, ada yang langsung disuntik di sini ya, ditempel, dipasang pakai mesin. Oke. Jadi nanti keluarnya lewat air urin gitu, Oh, si oke. zat besinya. Ada yang diminum. Minum terus gimana? Obat, Cair, obat tablet. tablet. Ya bisa kayak redoxon gitu nanti itu Ya seperti ya tablet tablet itulah. gitu, tablet. Itu diminum langsung dikunyah. Dimasukin ke air dulu. Oh kayak nggak cairin, jadi Ya, dilarutkan. baru dilarutkan. diminum.
ada yang diminum langsung. Itu dikonsumsi sehari, setiap hari. Kalau saya setiap hari 2 kali. Itu dari transfusi ke transfusi minum setiap hari atau cukup berapa? Setiap hari, harus setiap hari. Oh. Kalau obat itu. Kalau tadi kan berarti untuk mengeluarkan zat besi minum obat konsumsi. Minum obat, ya. Boleh tahu nih, kan zat besi tidak hanya dari darah, tapi dari makanan juga. Iya. Boleh nggak makan makanan yang mengandung zat besi? Kalau pendapat saya ya, kalau dulu waktu saya masih belum transfusi rutin, jadi kan waktu saya belum dapat transfusi, dietnya adalah diet rendah zat besi. Jadi nggak boleh makan sesuatu yang mengandung zat besi, karena itu akan ditumpuk. Tapi setelah saya transfusi, itu lebih dilonggar karena akan lebih banyak yang diserap dari darah. Jadi dari makanan tuh nggak akan seberapa kalau HbCl-nya bagus gitu. Ya, jadi ada catatannya dulu. Iya, jadi ada catatan. Kalau Hb bagus, dia tidak akan terlalu diserap gitu. Zat besinya dari makanan tidak sebanyak dari darah gitu. Jadi sebenarnya tidak cukup dengan transfusi. Ternyata ada terusannya nih, ada dampaknya nih, yang harus ada pengobatan tambahan. Iya, dan komplikasinya justru lebih banyak berasal dari tadi zat besinya, sakit kaki, kulit juga agak beda warna kayak gitu. Itu karena efek dari zat besi numpuk ya. Gitu, dan ini yang lumayan juga mahal obatnya. Mahal. Kita ini orang-orang mahal ya. Boleh nggak di-spill berapa? Enggak. Ya sekitar Strip ya? Isi berapa tuh? Iya, saya satu strip isi 7 itu 900.000. Satu strip tuh isi 7? Iya. Berapa tadi? 900.000. Oh. Itu tuh yang yang generik. Oh, itu yang generik, apalagi yang komersil. Apalagi yang komersil lebih mahal. Lebih mahal daripada nginep di hotel ya? Iya. Dan kita itu kan 7 ya. Kalau sebulan berapa? 7 kali 9 kali 4 36, 3.600. Ada nggak di cover? Di cover BPJS 1 lembarnya. Walaupun untuk berat badan saya itu kurang. Kalau ideal, iya. Mohon maaf kalau boleh tahu berat badan teteh berapa? Iya. Boleh? Berat badan saya itu 50 lebih. 52 lah. Nah, itu membuat teteh harus mengkonsumsi berapa? Membuat saya harus mengkonsumsi, kalau kata dokter itu idealnya 4. Sehari tuh? Iya. Sehari 4 3 sampai 4 gitu. 3 sampai 4 butir. 4 butir itu dikonsumsinya boleh sekaligus 4 apa? Sehari. Enggak loh. Jadi misalnya pagi 2 itu sore 2 kayak gitu. Oke. Tapi ya gitu. Nah, itu berarti dalam proses perjalanan kakak semua menghadapi proses pengobatan. Nah, sekarang aku penasaran nih Kepo. Bagaimana perjalanan kakak semua dalam menghadapi kehidupan, pergaulan dengan teman sebagai seorang teller. Karena kalau saya jujur pernah coba cari tahu ke yang lain, ada yang di podcast yang lain, atau ada beberapa yang mengalami tindakan bahasa kasarnya itu pembulian gitu. Masih ada nggak sih gitu? Ini biar jadi pengetahuan juga buat orang tua yang memiliki anak di sana. Kalau misalnya biar ngasih tahu nih, nah kalau misalnya punya teman ternyata di sekolah ada yang thalassemia ternyata gitu ya. Jangan ini. Nah sekarang sebenarnya masih ada nggak sih kasus seperti itu misalnya yang terjadi? Kalau saya ya di lingkungan saya di sekolah, waktu dulu sekolah mungkin paling sekedar cuma cacian, mau saling mengejek gitu, ngecek anak kecil paling ya. Gini leutik kene kecil cina anak suku saya buat TK dulu, buat TK kalau bahasa Sundanya ya. Masih TK, dikira masih TK. Tapi kalau saya itu pede lah, terlalu pede mungkin udah kebiasaan ya. Biasa aja cuek gitu. Kalau di SD itu sih lah jarang, maksudnya kalau saya SD itu masih sedikit, soalnya lingkungannya baik lah, masih baik, jadi jarang lah yang mengejek itu, aman-aman saja. Tapi kalau SMA ya mungkin dari berbagai macam tempat orang-orangnya, latar belakang. Jadi ada yang bertanya, oh ini kok gini cina, itu masuk suka ditranfusi darahnya. Kenapa? Mungkin malah nanya gitu, disebutkan lah begininya, akibat apa itu teh. Kenapa terjadi seperti ini, transfusi darah itu suka dikiranya anemia, kekurangan darah. Jadi masih belum mengetahui wawasannya, kebanyakan di masyarakat umum itu kurang darah itu, transfusi itu anemia gitu. Oke. Padahal kita kan tidak memproduksi sel darah merah, jadi disebutnya biar gampang
mau ngecas dulu gitu. Jadi dalam pergaulan tadi di sekolah adalah beberapa Ada beberapa, kalimat-kalimat iya, Cuman negatif. karena keluhan seorangnya positif nih, Ya, bisa enjoy ya dengan pede mungkin ya, karena saya pede. Kebanyakan kan anak kelas ini itu introvert gitu. ya kadang-kadang Penyendiri, saya dengar-dengar ada merenung yang gitu ya. sampai nggak mau sekolah katanya. Iya, kebanyakan. Kalau tidak terjadi hal Kalau seperti saya itu. alhamdulillah enggak. Oke, luar biasa. Berangkat saja mungkin sekolah biasa, kalau nggak sekolah mau ngapain gitu di rumah juga gitu. Saya pengen tepuk tangan dulu untuk Luan. Nah, sekarang boleh satunya lagi dari Kanisa. Bagaimana? Berarti kejadiannya waktu di Sumatera ini masih di Iya, Sumatera. waktu SD ya, SD Iya. SMP ngalamin kalau pembulian mah ya, tapi bukan pembulian fisik ya, tapi lebih ke kayak verbal. Ya, Gitu. verbal. Ya dibilang pendek. Pendek soalnya memang lebih pendek daripada anak usia normal gitu. Kelihatannya sama sekelas gitu. Iya, jadi saya gedenya itu SMA gedenya. Maksudnya ya tumbuh sesuai dengan orang yang lain tuh ketika SMA gitu. Jadi ketika SD SMP tuh memang kecil gitu. Waktu dulu gimana responnya? Responnya dibilang pendek, dibilang manusia marah? planet. Oh, sempat marah. Marah, bukan marah sih, lebih kayak iya ya aku pendek gitu, aku memang beda gitu. Tapi satu sisi juga kayak uluan, ya yang penting kan yang lain bisa gitu. Ya, dari segi ranking bisa gitu kan, dari segi yang lain bisa gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya itu. Kemudian support dari orang tua juga kan banyak lah istilahnya, pendidikan di rumah yang buat kita jadi lebih percaya diri gitu. Kemudian ngerasa diakui dan lain-lain. Cukup lah gitu dari rumah. Jadi ketika di lingkungan dapat hal seperti itu nggak terlalu bagaimana, walaupun pasti ada sakit hati mah gitunya, Ya, pasti ada. Apalagi anak kecil yang masih Iya. labil gitu Iya, bahasanya. gitu. Makanya kalau sekarang juga kan ada yang sampai putus sekolah kayak gitu. Ya kita juga salah satu PPTI kenapa harus ada, karena kita pengen buktiin gitu sama anak-anak itu yang Oke, kecil-kecil itu. Nanti kita cerita nih PPT seperti apa. Namun sebelum itu pengen dong ada penekanan jika misalnya di depan kita nih ada penyentalar nih yang lagi sedih, lagi nangis nih sekarang nih, ternyata siang tadi nih di sekolah dia diejek habis-habisan. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada dia yang lagi sedih gara-gara dibully karena dia seorang teller? Kalau saya ya mungkin masukannya perbanyak mungkin tadi teman gitu. Jangan sendirian. Sosialisasi jangan sendirian terus gitu. Iya. Kalau sendirian terus itu nanti akan selalu merenung, mungkin merasa bersalah Jadi malah tambah sedih menyakiti gitu. diri sendiri gitu, mengasihani. Tambah down kalau sendirian. Ya tambah down, bergabung dengan yang lain gitu, dengan teman-teman supaya dapat motivasi dari teman-teman. Oke, contohnya dengan PPTI Ya, ini kalau bisa. PPTI kita sama PPTI, tapi kalau yang lain biasa aja ngobrol sama teman-teman. Orang kemarin contohnya gitu. Saya kemarin ke rumah sakit begini-begini Percaya diri ngobrol aja. ya. Nanti kan suka ada itu direspon gitu. Iya. Nggak usah malu lah gitu. Terus mungkin kalau saya banyak melihat ke yang lain, ke orang lain, bahwa Maksudnya gimana? yang sakit itu bukan kita doang. Oke. Kalau bahasa Sundanya lah leheng urang mah sakit suka transfusinya 2 minggu sekali ditranfusinya. Lihat orang lain tuh yang cuci darah gitu, yang hemodialisa. Oh, iya. Ditranfusinya itu cuci darahnya itu seminggu 2 kali. Iya, betul. Terus kalau mau minum diatur harus berapa Ya. mili-milinya gitu ya. Oke. Kalau kita cuma transfusi 2 minggu sekali, terus makan bebas, alhamdulillah gitu, nggak, kan tadi zat besi ya, Ya. nggak terlalu mempengaruhi kalau zat besi dari makanan itu kecil, Ya. bisa lah bebas gitu. Tapi kalau kita melihat menyendiri terus, menyesali gitu, kenapa kita talasemi gitu, ditangisi aja terus, mungkin akan down gitu. Iya, betul. Oke, jadi tadi pertama jangan sendiri, harus tambah teman. Teman-teman ya. Teman di sekolah sama teman di luar sekolah seperti PPTI juga bisa Iya. bergaul ya. Apalagi zaman canggih seperti ini mungkin tidak hanya lewat ketemu langsung, nanti bisa WA sama teman PPTI, WA-an ya. bisa video call gitu. Juga tadi lebih percaya diri gitu. Ya percaya diri. Kalau saya mungkin tadi bukan kelebihan ya. Kalau saya terlalu percaya diri mungkin dari dulu ya, Kelebihan karena bisa lingkungan jadi, gitu, iya. karena lingkungan.
ada dukungan dari teman gitu, ada orang tua terutama selalu mensupport gitu. Gak usah malu lah. Kalau mungkin dari segi fisik ya begitu gitu, tapi perlihatkan kepada orang lain bahwa kita itu bisa, nggak ada bedanya gitu sama yang lain. Oke, siap. Nah, sekarang dari Kanisa nih, penasaran tadi bilang kalau kalimat yang penting mah ranking dan sebagainya, gimana nih? Buat yang lagi down gitu ya mungkin ya, Yang lagi untuk anak sedih nih. yang lagi fase belum menerima gitu ya. Iya. Yang pertama, kumahanya ya enak tergantung usianya ya. Kalau SD bingung aja. Jadi intinya nggak sendiri lah, kamu itu nggak sendiri gitu. Harus berjamaah. Iya, kamu tuh nggak sendiri, yang sama kayak kamu tuh banyak gitu. Iya. Kita juga di PPTI banyak ya anak thalassemia gitu, dan kita tetap bisa biar hidup senormal mungkin bisa gitu. Jadi kalau misalnya dirasa lingkungan di sekolah nggak mendukung atau Tidak misalnya suportif tidak ya? suportif ke kamu, ya temukan orang-orang yang memang mau ngedukung kamu gitu. Iya. Bertemanlah dengan teman-teman yang positif, yang menerima kamu apa adanya gitu. Iya. Dan pasti ada gitu. Pasti minimal orang tua ada. Iya, di minimal rumah. orang tua, dan dimulai dari kita juga kan, mau Betul. membuka diri, Nah, nggak mau iya, jangan pemalu betul. tadi kata Ulwan kan. Iya. Percuma kalau orang lain ada yang deketin tapi kita tertutup. Iya, Ya nggak bisa juga. Kita gitu. juga harus membuka diri, dan Betul. setiap orang tuh pasti punya kelebihan. Betul, betul. Iya. Dan juga punya kekurangan. Iya, punya kekurangan. Jadi satu sisi kita punya kekurangan, tapi ingat kita juga punya kelebihan gitu. Nah, jangan itu yang- fokus di kekurangannya itu. Iya, betul. Jangan fokus sama apa yang nggak kita punya, tapi fokuslah sama apa yang kita punya gitu ya. Nah, Jadi Ini quotes nih, ada yang mau bikin quotes bisa tuh. Itu bisa. Buat Iya, status WA Instagram fokus tuh. ya, jadi ya insya Allah lah nggak semenyeramkan yang dibayangkan gitu, karena memang kalau baru tahu kemudian baru fase menerima itu kayak dunia itu selesai gitu. Oke. Baca kemungkinan gagal jantung ada, kan bener nggak? Jadi hayo we kepo dina. Iya, jadi Apa dari gimana? saya waktu SMP gitu baca buku itu kemungkinan sebagian besar meninggal karena gagal jantung. Jadi negatif Iya, lah terus. jadi apakah umur aku akan selesai hari ini? Wah, enggak ya. Jadi enggak ya, itu lebay banget. Tapi maksudnya ya sebenarnya sesuatu yang terjadi itu tidak seburuk yang kita bayangkan sebetulnya gitu. Bisa jadi kalau kita mau lebih melihat ke sisi yang lain, jendela yang lain gitu, ada hal-hal baik yang bisa kita ambil sampai kita tuh jadi ngerasa saudara, temen gitu. Di sini tuh kan awalnya kayak masing-masing, tapi malah jadi saudara, malah jadi seru lah gitu. Jadi keluarga seperti keluarga sendiri. Iya, gitu. gitu. Nah, tadi sempat menyinggung nih kata PPTI. Nah, jadi sedikit penasaran nih. PPTI itu apa sih? PPTI itu Perhimpunan Penyintas Thalassemia Indonesia. Nah, berarti- Jadi setiap kabupaten di Indonesia ada yang ada thalassemia, ada PPTI-nya. Kita cabang Ciamis. Oke, jadi yang peserta PPTI itu adalah penyintas thalassemia. Penyintas Teller thalassemia. semua. Jadi tellernya, kalau POPT itu orang tuanya, kalau PPTI itu anak-anaknya. Kita Tellernya. pasiennya. Oke. Pasiennya gitu kita. Nah, tujuannya apa sih? Bisa pertama kenapa dibentuk dan apa sih tujuannya membentuk PPTI itu? Mungkin kalau tujuan awal pendiri yang di sana-sananya ya, saya juga kurang tahu. Tapi di Ciamis, kenapa awalnya kita bikin PPTI? Karena ngerasa, oh yang dewasanya udah banyak nih. Terus kita kayaknya Bertambah perlu wadah jumlahnya. ya, bertambah orangnya, Iya. kemudian tambah dewasa juga kan. Jadi Iya. kayaknya bisa nih dijadiin wadah untuk kita saling nguatin, cerita keluhan, saling cerita nguatin. keluhan. Cerita kalau. Iya kan? Enggak semua orang bisa relate dengan cerita kita gitu. Iya, betul, betul. Iya kan, kayak iya aku sakit kaki, iya sama aku juga ya gitu. Jadi itu bisa jadi saling nguatin gitu. Betul, Jadi tujuannya ya itu tadi. Iya, terkadang kita tuh bisa lebih mengerti kalau kita mengalaminya juga. Iya, Jadi kalau iya. sama teller pasti lebih nyambung juga kalau lebih curhat. nyambung. Iya, gitu. Dan nggak ngerasa berbeda. Biar kita tuh nggak ngerasa berbeda. Mungkin kalau di luar kita ngerasa kita sendiri gitu. Tapi kalau di PPTI orang semuanya juga transfusi gitu kan. Semuanya juga kayak gini. Semuanya sakit kaki misalnya atau apa gitu. Jadi Nah itu untuk diri sendiri, untuk ke internal nih. Nah ada nggak tujuan PPTI yang untuk masyarakat luas? untuk masyarakat luas, waktu sebenarnya berdiri itu 2020 waktu pandemi. Oh masih baru? Iya baru. Kalau yang di Ciamis. Ya, oh di Ciamis masih baru. Iya. Kalau untuk nasional? Kalau untuk nasional mungkin udah lama ya. Kayak POPTI ada langsung ada kali PPTI-nya. Oke. Nah itu karena apa 2020? Karena waktu itu kita susah darah ya Wan ya. Susah darah. Oh karena iya, PMI kosong. lockdown gitu, jadi nggak mau pada keluar rumah, Iya. akhirnya nggak transfusi darah. Enggak ada darah. Oh nggak, ya nggak ada. Oh. Ya gimana mau donor kan orang So, boleh lockdown keluar. gitu kan. Iya. Iya. Akhirnya kita waktu itu yang gede-gede gitu ngerasa
kita kayaknya harus bikin sosialisasi, harus silaturahmi sama PMI, harus bikin iklan, bukan iklan sih, lebih ke kayak ayo ajakan donor gitu. Iya. Ke sosmed dan lain-lain. Iya. Nah, biar resmi kan harus ada wadahnya. Oke. Nah, jadi kita bikin PPTI kayak gitu kan. Ayolah kita bikin PPTI. Nanti tujuannya buat sosialisasi ke masyarakat bahwa anak thalassemia itu begini, ternyata di Ciamis banyak gitu. Ternyata bisa dicegah gitu. Iya. Ternyata butuh darah banyak, jadi Nah, harus dibantu gitu oke. kan. Jadi tujuannya tidak hanya untuk menguatkan nih, Iya. tapi juga untuk bantu memahamkan masyarakat. Iya, membantu masyarakat, dan jangan sampai ada lagi kelahiran talasemi kan gitu. Oke. Kita punya PR itu juga. Oke, mulia sekali tujuannya. Untuk sosialisasi. Iya, biar kita doang yang jadi beban, yang lain jangan. Jangan, nggak ada yang beban. Iya kan? Ya maksudnya biar iya, kita aja yang jadi butuh darah gitu. Kalau banyak kan tambah ribet gitu, ribet. Iya, tambah nyusahin gitu. Sampai sekarang berapa anggota PPTI? Kalau sekarang yang terdaftar, maksudnya yang nggak terdaftar juga ya, di grup yang ada tuh 40-an ada kali ya? Ada 40-an. Itu paling rentang Itu usianya? rank dari SMP sampai setua saya nggak sih? Ada sih yang lebih tua lagi. Oh, ada. Di sampai yang udah Itu- punya anak, Iya. sampai yang masih sekolah di. Iya, sampai SMP. Mulai SMP ya. PPTI dari SMP karena SD tuh belum masuk ke grup WA kita. Oke. Masih sama orang tuanya dikelolanya. Ya, kami dari Puskesmas pasti jika ada yang bisa dibantu kami bantu gitu. Jadi mari banyak kolaborasi ke depannya. Terima kasih banyak ya. Sekarang dari Kak Ulman. Iya. Terkait PPTI dengan tadi tujuannya ada yang saling menguatkan, juga kemudian ingin memahamkan masyarakat terkait thalassemia. Apa sih harapannya? Kan tadi juga ada kata yang bilang biar kami aja yang merasakan, yang lain jangan gitu ya. So sweet banget itu kalau dikatain ke pasangan gitu. Biar aku aja yang kangen, kamu mah jangan. Gitu. Nah, sekarang harapan dengan tujuannya seperti itu semua gitu. Nah, harapannya apa sih untuk pihak berwenang, pemerintah, dinas kesehatan, dan juga masyarakat umumnya, pengennya harapannya seperti apa PPTI? Kalau harapan saya ya selaku penyintas talasemi mungkin pertama harus diperbanyak sosialisasi apa itu talasemi. Kalau bisa dari mulai pengennya sih dari SD dulu tapi kan belum pada ngerti kalau anak-anak SD itu ya Ya, minimal lah SMA minimal itu SMA ya, harus bikin terus gencar-gencar bikin sosialisasi apa talasemi gitu. jadi ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ya. Oh, ya. Kenapa harus ke sekolah-sekolah? Tadi yang pertama kan kalau SMA itu kebanyakan suka yang langsung menikah sekarang itu ya. Ya. Yang kuliah ya banyak juga, ada yang bekerja tapi kan yang langsung menikah juga banyak. Nanti kalau udah dipahamkan kita ke anak-anak SMA itu bahwa kita kalau menikah itu harus dicek dulu tes genetik talasemianya. Apakah Screening membawa dulu. sifat ya screening dulu, screening talaseminya. Kalau sudah tahu mungkin meskipun sudah tahu nanti biasanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya. Dicuekin. Ya. Tapi kalau ada nanti contohnya harus bawa penyintasnya sama orang tuanya. Pas sosialisasi itu. Oh, jadi biar Dihadirkan biar mereka ngerti. Biar ngerti ya nggak bukan main-main gitu. Ya. Nanti perlu diketahui bahwa mungkin kalau memaksa nikah gitu ya ke sesama gen pembawa talasemi pasti gitu 100% pasti lebih besar untuk kemungkinan anaknya itu pembawa talasemi. Talaseminya di talasemi mayor. Oke. Jadi kalau sesama pembawa sifat nikah nih, Ya sesama pembawa sifat talasemi sama pembawa sifat talasemi. punya peluang besar untuk Peluang besarnya melahirkan anak talasemia mayor. Talasemi mayor. Oke. Nah, berarti juga boleh dong, bukan nggak boleh. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Sama pembawa sifat untuk menikah. Jadi tadi perlu screening talasemi biar dulu. tahu. Iya. Jadi kalau misalnya si A ternyata hasil labnya talasemia minor, apa yang disarankan? Kalau anaknya sudah talasemi minor, apa Minor, ya, udah dianya? Oh ternyata kamu itu talasemia hasil lab menunjukkan bahwa Talasemi minor. Anda itu Oh, iya. minor. Nah, apa yang disarankan Jadi berarti? Supaya anaknya tidak mayor. Kalau menurut saya usahakan gantilah calonnya. Jika kalau sesama. Jika sesama. Kalau pembawa tadi talasemi minor, cari yang gennya yang normal. Normal. Jadi ibaratnya ini,
ibaratnya si ada Neng nih, aku deketin nih, aku Iya. bogoh sama iya, aku tuh bilang dia tuh talasemianya minor. Minor. Aku bilang gini, ate bogoh kan Neng, hayong nikah sareng Neng. Dia harus ngomong gimana? Boleh kalau suka, tapi harus diperiksa dulu gitu. Akunya harus periksa darah. Iya, harus periksa darah dulu. Nanti kalau kenapa ya? Aku nanya nih, Di ngertiin. kenapa kok aku harus periksa darah? Mungkin kalau untuk yang sudah kan udah dewasa lah mungkin ya. Ya udah dewasa. Mungkin supaya nanti anak kita enggak jadi talasemi mayor. Oke. Harus diperiksa dulu. Oke, Contohnya kalau ya udah periksa dulu ya, diperiksa. Pembawa sifat contohnya. Kalau pembawa sifat ya udah saling cinta gitu, tetap maksa gitu. Ya. Ya udah kita harus dikasih tahu. Mungkin nanti anaknya kan Jadi korban. jadi korban. Mungkin kalau saya kan udah ngerasain, udah menerima gitu dengan keadaan saya. Jadi nggak menyalahkan apa-apa lagi gitu, nggak terlalu menyalahkan. Tapi kalau saya itu kasihan kepada kedua orang tua. Iya, betul. Sebaliknya juga orang tua Orang tua malah pasti kasihan kepada anak. Mungkin nanti pergaulannya di sekolah, di anak tirikan gitu, Ya, dibeda-bedain. Iya. Nah, jadi kepada teman-teman di sana yang udah cukup usia untuk menikah dan ingin menikah dan juga tidak ingin anaknya terkena talasemia mayor, maka baiknya lakukan screening dulu. Screening dulu, datang ke lab, kalau kita ke Jasa Kartini lah, ke rumah sakit bisa. Apalagi jika punya sepupu atau keluarga yang talasemi. Pembawa sifat. Oh, ternyata anak abi teh talasemi. Oh, ternyata sepupu teh misalnya yang agak jauh talasemi. Takutnya diturunkan dari buyutnya kan kita nggak tahu. Nah, berarti harus screening dulu. Jadi begitu kalau misalnya qadarullahnya ketahuan minor, stop dulu. Ketika ada yang nembak, cek darah dulu gitu. Iya. Oke. Tapi mungkin kalau maksa juga kan nanti pas di sesi nanti kalau lagi sosialisasi ya, ada orang tua teller itu tetap ditanya, kalau kamu cinta ya cinta, udah diperiksa apa tadi pembawa sifat ya, contohnya pembawa sifat talasemi tetap kemaksa mau menikah, gak apa-apa katanya anaknya talasemi, ya gak apa-apa gitu ya. Dihadirkanlah orang tuanya tadi, ditanya, Pak gimana perasaannya ya anaknya 2 talasemi, kalau saya tahu saya mungkin tidak akan menikah gitu Dengan dia. Bukan karena saya gitu ya, tapi kasihan kepada anak gitu. Betul. Malah mungkin merasa bersalah, mungkin gak tahu apa ya. Mungkin sebagai orang tua nih, misalnya kan saya juga orang tua nih, sebagai untuk uang mah kita bisa cari. Ya. Untuk donor darah, tapi untuk penderita yang anak rasakan, entah itu kemudian sakitnya ditusuk, ditransfusi, harus makan obat terus, ataupun mungkin tadi ada bentuk pembulian, gak bisa digantiin sama orang tua. Gak bisa diganti ya. Nah itu harus anak jalanin sendiri, dan itu pasti mana ada sih orang tua yang ingin anaknya merasakan seperti itu, gitu. Jadi tetap disarankan ketika memang dirinya pembawa sifat, disarankan tidak menikah dengan semua pembawa sifat. Boleh nikah tapi dengan yang normal. Gitu. Oke. Ada pesan dari ini Kanisa kepada masyarakat umum? Iya, karena kita perlu darah secara rutin. Kita juga meminta bantuan kepada masyarakat luas yang ada di Ciamis untuk bisa rutin mendonorkan darahnya gitu. Karena kan donor darah itu selain sehat juga menolong orang lain. Kalau misalnya gini, kalau misalnya saya donor darah, tapi kan saya nggak tahu talasemia itu kekurangan darah atau enggak, aku nggak tahu kan. Nah itu gimana caranya, misalnya ngehubungin, pengen saya pengen ngehubungi tellernya ke siapa, hubungin, butuh dorongan darah, oh enggak, kebetulan saya misalnya, ini saya mau donor darah, ada yang butuh dorongan darah, oh enggak gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Kalau bisa itu menghubungi siapa? Kalau kita aktif di Instagram, jadi kalau misalnya mau menawarkan diri jadi pendonor, bisa DM aja PPTI Ciamis. Nah jadi bisa
follow Iya, dan juga follow. DM langsung. DM langsung aja. Nanti ke- kita di sini, chat di bawah sini. nomornya ya. Nanti saya Iya. sertakan link dan akunnya di bawah sini. Iya, Popti Ciamis nanti kita hubungin gitu. A-nya kalau udah DM nanti kita hubungin Oke, siap. sama sananya. Oke. Nah, kita sudah semakin tahu nih bagaimana cara pencegahannya, bagaimana juga pesan-pesannya kepada sesama teller tadi yang sedih gitu. Serta utamanya tadi tentang bagaimana cara pencegahannya. Jangan sampai ada mayor-mayor yang thalassemia mayor yang baru gitu. Nah, dari saya dicukupkan untuk podcast kali ini dan banyak mohon istilahnya apa ya, ngasih banyak terima kasih lah kepada Sama-sama. Kanisa Kauluan atas banyak advice dan juga ilmu yang diberikan sampai saat ini, banyak untuk saya khususnya pribadi dan umumnya untuk masyarakat di rumah. Semoga tadi tidak pertama itu tidak ada kasus pertambahan baru teller yang baru, mayor yang baru tidak ada. Juga masyarakat juga harus semakin rajin nih, rutin untuk donor darah. Iya, betul. Gitu, karena tadi banyak dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang teller itu membutuhkan juga. Itu, dan tadi jika emang teman-teman pengen donor darah dan ingin dikhususkan nih untuk Anak thalassemia. thalassemia, nah bisa nanti follow akun Instagram PPTI, Iya, PPTI Ciamis. PPTI Ciamis, dan langsung nanti di DM, di pesannya ada di situ, tinggal klik pesan dan tinggal dituliskan gitu. Iya, kita siap donor darah misalnya. Nanti Donor kita darah, langsung minta golongan darah nomor Abi, handphone. iya, misalnya gitu. Bisa Iya. beli Priogi mangga, nanti langsung dihubungi sama Sama adminnya. adminnya. Iya. Oke, nah dari kami mungkin cukup sekian ya. Terima kasih juga ini ke Ayudi. Ya, sama-sama kita. Sudah memberi ruang buat kita ya. Ya, untuk tentu harus diberi ruang. sosialisasi. Karena ini PR kita kan sosialisasi Ya, PPTI. bisa jadi ini bukan terakhir, mungkin Iya. akan ada selanjutnya, mungkin ini yang pertama dan ada selanjutnya kita kolaborasi sama-sama. Tadi tujuannya dua. Pertama supaya tidak ada pertambahan baru, dan kedua supaya budaya donor darah itu bisa dinormalisasi, bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya ke depannya. Iya, Insya Allah Oke. siap. Mari kita tutup sama-sama. Kami pamit. Saya Yudi Dirgantara selaku pembacara, dan Saya Nisa. Saya Ulwan Amrullah. kami mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap selama podcast ini berlangsung. Juga kami berterima kasih atas banyak atensinya penonton di rumah. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.